Pernah nggak sih Anda merasa stuck di pekerjaan? Merasa kalau potensi Anda yang sebenarnya itu ya nggak benar-benar keluar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gagasan luar biasa dari Stephen Covey, yaitu kebiasaan ke-8, yang menawarkan sebuah jalan baru. Bukan cuma soal jadi efektif, tapi mencapai kehebatan sejati. Oke, biar kita paham betul, yuk kita mulai perjalanannya. Pertama, kita akan coba rasakan dulu apa sih masalah yang umum dialami di dunia kerja sekarang. Terus, kita diagnosa apa akar masalahnya. Dan akhirnya, tentu saja, kita akan ungkap solusi hebat yang ditawarkan oleh kebiasaan ke-8 ini. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin terasa sangat personal, sangat akrab buat Anda, yaitu perasaan frustrasi dan kayak nggak nyambung gitu di tempat kerja. Sebuah perasaan yang rasanya cuma kita yang alami, padahal ternyata ini dialami oleh banyak sekali orang. Nah, ini nih suara keputusan asaan yang mungkin sering kita dengar. Atau jangan-jangan pernah kita rasakan sendiri. Perasaan kalau kita ini cuma sekrup kecil di dalam mesin raksasa, nggak punya kekuatan sama sekali buat mengubah arah. Dan yang bikin makin runyam, rasa frustrasi ini tuh nggak berhenti di pintu kantor. Perasaan itu ikut kita bawa pulang, merembes ke hubungan kita sama keluarga, dan ujung-ujungnya menciptakan lingkaran ketidakpuasan yang rasanya nggak ada putusnya. Kita juga terus-terusan merasa kewalahan, kayak tenggelam dalam tugas dan tuntutan. Ini bukan cuma capek fisik loh, ini lebih ke lelah jiwa, di mana kita merasa sibuk banget ngerjain banyak hal, tapi kok nggak ada satu pun yang terasa benar-benar berarti. Nah, dari semua itu muncul satu pertanyaan besar. Kenapa ya begitu banyak dari kita merasakan hal yang persis sama? Apakah ini cuma nasib sial masing-masing orang? Atau jangan-jangan kita semua ini adalah korban dari sebuah masalah yang jauh lebih besar dan lebih mendasar? Jawabannya ternyata bukan ada di dalam diri kita, tapi ada pada cara pandang yang udah ketinggalan zaman. Yuk, sekarang kita coba bedah apa sih akar masalah yang sebenarnya. Jadi gini, sumber penderitaan yang kita rasakan itu bukan karena ada yang salah sama Anda. Bukan. Masalah utamanya terletak pada sebuah paradigma, sebuah pola pikir kuno tentang manusia, yang sayangnya masih menguasai cara banyak organisasi dijalankan sampai detik ini. Disinilah letak perbedaannya yang krusial. Di sebelah kiri, kita lihat cara pandang era industri. Manusia dianggap sebagai benda, aset yang bisa diatur, dikontrol, dimotivasi pakai iming-iming dan hukuman. Tapi sekarang kita ada di era pekerja pengetahuan, di mana nilai terbesar itu datang dari kreativitas dan semangat, sesuatu yang nggak bisa diperintah. Nah, disinilah paradigma baru di sebelah kanan jadi relevan, melihat manusia sebagai pribadi utuh yang potensinya itu perlu dilepaskan, bukan dikendalikan. Model pribadi utuh ini bilang kalau kita itu punya 4 bagian penting. Tubuh kita butuh hidup ya kan, makanya butuh gaji yang layak. Pikiran kita butuh untuk terus belajar dan tumbuh. Hati kita butuh merasa jadi bagian dari sesuatu, merasa terhubung. Dan jiwa kita butuh makna, butuh kontribusi. Nah, masalahnya muncul ketika sebuah organisasi cuma membayar tubuh kita, tapi nggak peduli sama pikiran, hati, dan jiwa kita. Di saat itulah kita direduksi jadi sekedar benda. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya. Sebuah cara pandang yang usang. Pertanyaannya sekarang, gimana cara keluarnya? Apa solusinya? Solusinya itu bukan cuma perbaikan kecil-kecilan di sana-sini. Bukan. Ini adalah sebuah terobosan total. Perubahan fundamental dari cara berpikir yang lama. Kalau 7 kebiasaan sebelumnya itu fokus pada efektivitas pribadi, nah, kebiasaan yang baru ini menambahkan satu dimensi yang benar-benar berbeda, yaitu kehebatan. Dan inilah dia. Kebiasaan ke-8. Coba perhatikan. Ada 2 bagian penting di sini. Yang pertama, perjalanan ke dalam diri sendiri. Temukan suara Anda. Yang kedua, adalah perjalanan keluar. Inspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka. Ini adalah sebuah lompatan dari sekedar sukses menjadi berarti. Jadi, apa sih sebenarnya maksudnya menemukan suara Anda itu? Yuk, kita bedah konsep yang sangat powerful ini lebih dalam lagi. Coba deh bayangkan suara Anda itu sebagai panggilan unik Anda di dunia ini. Itu adalah titik manis di mana bakat dan hasrat Anda bertemu dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Itu adalah kontribusi istimewa yang, ya, cuma Anda yang bisa memberikannya. Suara Anda itu ada di persimpangan 4 hal ini. Pertama, bakat. Apa sih yang Anda jago secara alami? Kedua, gairah. Apa yang bikin Anda semangat sampai lupa waktu? Ketiga, kebutuhan.
apa yang dibutuhkan dunia, dan mereka rela membayar Anda untuk itu. Dan yang terakhir, yang paling penting, nurani. Suara hati kecil yang bilang ke Anda mana yang benar dan salah. Nah, pas keempatnya ini nyambung, disitulah Anda menemukan suara Anda. Eits, tapi menemukan suara Anda sendiri itu baru separuh perjalanan loh. Kehebatan yang sejati itu baru muncul saat kita melangkah ke bagian kedua dari kebiasaan ke-8 ini, yaitu menginspirasi orang lain. Ini menarik banget. Kata menginspirasi itu asalnya dari bahasa Latin, inspirare, yang artinya meniupkan kehidupan. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat kepemimpinan kan? Kepemimpinan itu bukan lagi soal mengontrol, tapi soal membangkitkan, soal meniupkan kehidupan ke dalam potensi terbaik yang ada di dalam diri orang lain. Dan kita bisa melakukan itu lewat 4 peran kepemimpinan. Pertama, menjadi teladan. Artinya apa yang kita ucapkan, yaitu juga yang kita lakukan. Kedua, menemukan jalan, yaitu menciptakan visi bersama yang jelas. Ketiga, menyelaraskan, yaitu membangun sistem yang mendukung visi itu. Dan terakhir, memberdayakan, yaitu melepaskan orang lain untuk mencapai hasil dengan cara terbaik mereka sendiri. Siapapun bisa melakukan ini, nggak peduli apa jabatannya. Kutipan dari Gandhi ini benar-benar menangkap inti dari kebiasaan ke-8. Ada jurang yang sangat besar antara apa yang kita kerjakan sekarang dengan apa yang sebenarnya kita mampu kerjakan. Nah, menjembatani jurang itulah dengan menemukan suara kita dan menginspirasi orang lain yang bisa melepaskan potensi luar biasa untuk kebaikan dunia. Pada akhirnya semuanya kembali ke pertanyaan ini. Setelah mendengar semua ini, coba dengarkan. Apa yang dikatakan oleh suara hati Anda? Kontribusi unik apa yang sedang menunggu untuk Anda berikan kepada dunia? Jawabannya sudah ada di dalam diri Anda. Tinggal menunggu untuk didengarkan.